Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duan dari Angkatan 2 Kelompok 1 NDH 5 dengan jabatan Teknisi Sarana dan Prasarana di unit kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Semayam, Kabupaten. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis isu efektivitas kinerja individu yang diberikan oleh Bapak Zainal Panani untuk salah satu kegiatan pelaksanaan ASAP CPNS. Langsung saja. Tugas Jabatan Pelaksana Teknisi Sarana dan Prasarana mengacu pada Peraturan Menpan RB tahun 2018 nomor 41 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di Kementerian Pemerintah. Tugas Jabatan Pelaksana Teknisi Sarana Prasarana atau Sarpras yaitu melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan, pengecekan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Kemudian berdasarkan peraturan Menpan RB atau tahun 2021, teknisi Sarpras bertanggung jawab atas kegiatan yang meliputi pemasangan, perbaikan, pengecekan, pemeliharaan, dan prasarana sarana dan prasarana instansi dengan rincian tugas yaitu mempelajari karakteristik dan spesifikasi Sarpras untuk mengetahui cara dan teknik pemeliharaan yang tepat, menyiapkan bahan dan daftar kebutuhan sarana dan prasarana kantor, menerima dan memeriksa sarana dan prasarana dari pejabat pengadaan, mengklasifikasikan data sarana dan prasarana kantor, baik barang tidak bergerak atau tidak bergerak, dan yang lainnya, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai prosedur, mengkoordinasikan dengan bidang-bidang terkait atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan, menyusun laporan secara berkala atau periodik di bidang sarana dan kantor, dan yang terakhir, mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dari uraian tugas atau tupoksi ini, akan saya pilih 5 yang akan menjadi isu untuk dijadikan pemecahan masalah. 5 isu berdasarkan tupoksi yang setelah saya pilih yaitu belum optimalnya penerimaan dan pemeriksaan sarana dan prasarana, belum optimalnya klasifikasi data sarana dan prasarana kantor, belum optimalnya koordinasi dengan bidang-bidang terkait atau instansi lain, belum optimalnya laporan secara berkala atau periodik di bidang sarana dan prasarana kantor, dan yang terakhir, belum optimalnya evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, 5 isu yang berdasarkan tupoksi ini akan saya tapis dengan isu menggunakan metode APKL atau aktual problematik kekhalayakan dan layak. Dengan saya jabarkan, yang pertama, belum optimalnya penerimaan dan pemeriksaan sarana prasarana dengan aktual 4, problematiknya 3, kekhalayakannya 3, layak untuk diangkat menjadi isu itu 4, dengan skor akhir 14, berada di ranking kelima. Yang selanjutnya, belum optimalnya klasifikasi data sarana dan prasarana kantor, aktualnya saya kasih 5, problematiknya di 4, kekhalayakannya di 4, layaknya di 4, dengan skor akhir 17, dengan berada di ranking kedua. Yang ketiga, yaitu belum optimalnya koordinasi dengan bidang-bidang terkait atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan. Secara aktual itu 3, problematiknya di 4, kelayakannya di 4, layaknya di 4, transport akhir di 15, berada di ranking. Kemudian yang keempat, yaitu belum optimalnya laporan secara berkala atau periodik di bidang sarana dan prasarana kantor dengan aktual atau yang sudah terjadi itu di saya kasih skor 5, problematiknya di 4, kemudian kelayakannya di 5, yang apabila tidak ditangani secara langsung, ini menimbulkan masalah di kelayakan dan layak untuk ditangani itu dengan skor 4. Eh, dengan skor akhirnya 18, berada di posisi 1. Data yang terakhir, belum optimalnya evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan diharapkan. Aktualnya di 4, problematiknya di 3, kelayakannya 4, dan layaknya itu di 4, dengan skor akhir 15,
berada di ranking keempat. Nah, dia ranking teratas ini ya, saya suka atau saya tapis lagi. Selanjutnya dengan menggunakan metode USI atau bisa eh, kepanjangannya itu urgency, seriousness, dan growth. Nah, tiga peringkat teratas tadi kemudian saya seleksi lagi menjadi satu masalah utama yang akan saya angkat di akhir nanti. Nah, isu yang pertama yaitu belum optimalnya klasifikasi data sarana dan prasarana kantor untuk urgensinya itu ada di 4, seriousness-nya di 4, growth-nya di 4, dengan skor akhir 12 berada di ranking ke 2. Selanjutnya untuk di nomor 2, belum optimalnya laporan secara berkala atau periodik di bidang sarana dan prasarana kantor untuk urgensinya itu di 5, seriousness-nya di 4, dan growth-nya itu di 5. Dengan skor akhir 14 berada di ranking 1. Dan yang terakhir, belum optimalnya koordinasi dengan bidang-bidang terkait atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan. Urgensinya di 3, seriousness-nya di 4, growth-nya di 4, dengan skor akhir 11 di ranking ketiga. Nah, dengan demikian, maka yang nomor 2 yaitu belum optimalnya laporan secara berkala atau periodik di bidang saran dan prasarana kantor yang berada di ranking 1 yang akan saya jadikan sebagai isu utama yang akan saya angkat. Dan dengan isu yang terakhir ini, kemudian saya akan analisis masalahnya dengan menggunakan fishbone diagram. Nah, dengan menggunakan fishbone diagram atau tulang ikan, di sini ada 4 kategori utama yang menyebabkan kenapa sebenarnya masalah ini terjadi. Nah, pertama dari man atau manusianya itu sendiri, yaitu kurangnya pelatihan SDM dan kesadaran pentingnya pelaporan data. Kemudian di metode, belum tersedianya SOP atau alur kerja klasifikasi yang baku. Di material, belum tersedianya template untuk laporan dan data tidak konsisten. Dan terakhir di mesin, yaitu belum optimalnya tools digital untuk membantu pelaporan. Nah, dari 4 hal ini yang akan saya jadikan sebagai bahan untuk penyelesaian masalah atau alternatif pemecahan masalah. Dan kemudian di bagian analisis pemecahan masalah ini, eh, saya bikin eh, alternatifnya yaitu kurangnya dengan akar masalah, kurangnya pelatihan SDM dan kesadaran pentingnya pelaporan data, itu dengan alternatif mengadakan pelatihan mengenai pentingnya pelaporan data dan menetapkan aturan yang jelas untuk setiap tahapan pelaporan data. Ini penting karena apa? Karena jikalau eh, pelatihan untuk SDM-nya itu sudah bagus dan memang ditanamkan kesadaran itu, maka untuk penyelenggaraan eh, kegiatan pelaporan ini akan lebih bisa maksimal. Kemudian yang kedua, belum tersedianya SOP atau alur kerja yang klasifikasi yang baku. Dengan alternatif pemecahan masalahnya yaitu membuat dan mengimplementasikan standar operating prosedur atau SOP yang jelas dan baku untuk setiap tahapan pelaporan sarana dan prasarana, mulai dari pengumpulan data, klasifikasi, verifikasi, hingga penyampaian laporan. Hal ini sangat penting, kenapa? Karena dengan SOP yang jelas, maka alur untuk eh, tahapan pembuatan laporan dari pengecekan sampai laporan dengan klasifikasi dan verifikasi menjadi jelas. Jadi akhirnya data yang didapat itu merupakan data yang valid. Kemudian yang ketiga, belum tersedianya template untuk laporan data dan data tidak konsisten. Nah, untuk alternatif pemecahan masalahnya yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan template laporan yang standar dan seragam untuk semua jenis data sarana dan prasarana. Template ini harus mudah dipahami dan diisi. Hal ini penting, kenapa? Karena jika ada template-nya yang memang untuk diisi dan dilaksanakan, itu akan mempermudah untuk eh, para SDM-nya sendiri untuk melakukan dari pengecekan sampai pelaporan. Kemudian yang terakhir, belum optimalnya tools digital untuk membantu pelaporan. Nah, dengan alternatif pemecahan masalahnya yaitu mengembangkan dan menerapkan tools digital untuk mempermudah proses pelaporan sebisa mungkin,
seperti penjadwalan laporan berkala dan visualisasi data. Baiklah, ini yang terakhir. Eh, Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya minta maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.